Halo semuanya, selamat datang kembali di Oberis Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada teman-teman. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali unboxing dan juga akan merakit sebuah kit mini 4WD. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi lebih awal dari Oberis Channel. Karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian sudah mendukung channel ini untuk berkembang lebih besar lagi dan tentunya memberikan semangat buat saya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's switch on! Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan merakit sebuah kit mini 4WD. Dan mini 4WD yang akan saya rakit kali ini merupakan dari brand bootleg ya, atau aftermarket. Dan langsung saja, kitnya adalah ini dia, Max Breaker dari brand Aldi ya. Ini adalah salah satu brand bootleg yang kualitasnya dapat saya katakan sangat bagus ya. Dan kualitasnya dibandingkan dengan brand DD-VC model hampir mirip saja. Cuman kita akan lihat nanti isinya di dalam, karena saya juga belum pernah sebelumnya untuk unboxing kit Aldi dengan seri seperti ini, dengan model box seperti ini. Ya, ekspektasi saya sih harusnya model kitnya mirip dengan versi yang ada di box artnya ini ya. Karena setahu saya brand-brand Aldi yang kalau dia mengeluarkan seri-seri model kit yang ditiru dari brand Tamiya sendiri, biasanya sih hampir menyerupai ya, 11-12 lah mendekati. Cuman saya belum pernah sih untuk unboxing yang dengan model seperti ini. Harapannya sih ya mirip lah. Paling tidak chassisnya mirip ya, dan juga bodinya pastinya ya. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita langsung saja review bagian boxnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu plastiknya ini ya, karena dia mantul. Oke, ini dia sudah saya buka plastiknya juga. Nah, kalau teman-teman lihat sih di sini, ini boxnya ada yang penyet gitu ya. Cuman nggak masalah, yang penting isinya aman. Dan untuk sekedar informasi aja, ini banyak banget nih teman-teman yang nanya, "Bang, beli di mana? Beli di mana ya kan?" Nah, nih. Kalau kit ini saya beli di Cyber Hobbies. Nah, ini dia. Ini tokonya ada di Tokopedia, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Ada juga Instagramnya, kalian bisa follow si Cyber Hobbies ini ya. Nah, oke, langsung aja kita review bagian boxnya terlebih dahulu. Di sini kita dapat melihat si Max Breaker ya. Ini model kit yang akan kira-kira kita dapatkan nanti kalau udah jadinya. Kenapa saya katakan ini bootleg? Karena Aldi ini udah jelas banget mengambil gambar dari brand yang dia buat oleh Tamiya ya sendiri. Karena ini model kit yang dikeluarkan oleh Tamiya. Memang ada sih Aldi mengeluarkan model kitnya sendiri gitu kan, seri-seri GFS, kemudian ya itulah, dan semuanya mereka buat sendiri model kitnya, dan kita nggak bisa bilang mereka buat KW. Tapi untuk yang satu ini saya harus bilang ini KW, karena si Max Breaker ini kan aslinya dari Tamiya gitu kan, jadi ya ini termasuk barang KW lah. Oke. Kita lihat di sini ada tulisan Stardust 4WD, saya nggak tahu ini apa maksudnya, mungkin ini serinya Stardust ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan untuk kit ini. Di sini dikatakan kita mendapatkan motor, kemudian di sini ada dikatakan model may vary from artist rendition on box. Oke, ekspektasi saya sudah mulai menurun untuk model kit ini, apakah akan semakin mirip atau tidak ya. Oke, kemudian di sini ada nama model kitnya, Max Breaker ya. Udah jelas banget ini milik si Gouki. Kalau kita perhatikan di ilustrasi boxnya ini, kalau di seri originalnya dari Tamiya itu ada nama pemilik mobilnya di sini, Gouki ya kalau nggak salah saya. Tapi ini tidak ada ya, kosong gitu. Oke, kita lihat di sisi bawah. Di sini ada beberapa contoh model kit yang dikeluarkan oleh brand Aldi yang ditiru juga. Ada Max Breaker, kemudian Z3, kemudian ada Phantom Blade, ini Storm Cruise. Oke, kemudian kita lihat lagi di atas, ini ada si Fire Stinger, kemudian ini Spin Cobra, tapi namanya di sini Spin Viper. Kemudian ini ada Blazing Max ya. Kemudian ada si Neomars ya. Aduh, saya lupa namanya. Ya. Kemudian ingat, Diomars Nero. Astaga, ya ampun.
Oke, langsung aja kita ke sisi sampingnya. Di sini ada item number 17601 made in China, pastinya Aldi buatan Cina. Kemudian ada Max Breaker, tulisannya Stardust 4WD. Kemudian di sisi kanan kita lihat di sini ada logo Aldi lagi, dan ini ada beberapa angka yang tidak saya mengerti. Kemudian ada teks dalam bahasa China juga. Di bagian bawah, nah ini yang unik. Di bagian bawah di sini ada kayak kalau di Tamiya sendiri dia mengeluarkan kertas yang warna kuning itu, guys. Nah, peringatan safety induction-nya ya gitu. Oke, langsung aja kalau gitu kita buka ini kotaknya. Waduh, udah nggak nempel lagi nih. Ya udah, nggak apa-apa. Kita buka aja langsung bagaimana isi di dalamnya. Waduh. Oke, wow. Oke. Yang pertama ini kita dapat kertas hijau. Ini nggak tahu saya maksudnya apa. Pokoknya dalam bahasa Cina ini sepertinya ya. Iya, bahasa Cina. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian, waduh, ini bodinya, guys. Max Breaker, oke, mirip. Sejauh ini mirip dengan aslinya. Kalau saya perhatikan secara sekilas, kita buka dulu ya. Ini bodinya lumayan mirip, dan teksturnya bagus juga, guys. Cetakannya tidak ada yang melebar. Ini rapi cetakannya, asli. Ini bagus banget sih untuk buat pajangan gitu ya. Buat kalian pecinta seri anime Let's Go, ini cocok banget sih. Selain harganya yang murah ya, terus kualitasnya juga ini saya acungi jempol juga ini. Oke. Kemudian kita lihat dulu A-parts-nya. Oke. Kalau di sini dia tulisannya apa ini? Super Chassis LW, Super LW Chassis. Wow. Jadi dia tidak menggunakan Super X Chassis, tapi si Aldi-nya bilang, nah ini saya tunjukkan sekalian chassisnya. Ini chassisnya. Wah. Berbeda ternyata, guys. Padahal saya berharap pertama model chassisnya itu mirip dengan Super X Chassis. Ternyata di sini ini ada tonjolannya di sini. Jadi ini yang membuat dia berbeda. Jadi ini dia namanya chassisnya Super, dari Super LW Chassis. Nah, kalau di sini Super LW Chassis. Oke, tidak apa-apa. Tapi di sini kalau build quality-nya saya perhatikan, dia tidak ada yang melebar ya, guys. Tidak ada yang melebar sedikit pun untuk bagian chassisnya. Ini rapi banget cetakannya. Untuk sekelas Aldi ya sudah tidak diragukan lagi sih untuk seri-seri kit bootleg-nya. A-parts-nya tadi juga. Nah, ini untuk velgnya ukurannya sama semua, guys ya. Ini white thread semua ya, dengan palang 3 seperti ini, small diameter. Kemudian ini bannya slick tire bawaan, ini soft. Kemudian ada threadnya di sini kalau teman-teman perhatikan ya. Oke. Dan di sini kita dapat motor. Kemudian rollernya ya, ini mirip dengan box artnya juga rollernya. Dan juga ada gear setnya. Dan kemudian ada propeller shaftnya seperti ini. Ini gearnya warna biru kuning, tapi rasionya saya nggak tahu berapa ya. Oke, kita letakkan dulu. Kemudian ini, wah, dekalnya udah menguning. Ini kayaknya karena udah termakan usia juga, tapi lumayan. Ini mirip banget dengan aslinya, guys. Bahkan namanya tidak berubah di sini, Max Breaker. Wow. Kemudian di sini ada tulisan Made in China, ya. Ya, saya cukup terkejut dengan dekalnya, karena dekalnya ini mirip banget dengan yang aslinya. Walaupun nggak ada nama Goki-nya ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Oke, kita letakkan dulu. Kemudian di sini ada kertas petunjuk, yang mana kalau saya perhatikan secara sekilas ini copy paste dari punyanya Tamiya sendiri ya. Tuh. Terus dia kasih kode chat juga ya di sini, apa segala macam. Bannya ya. Oke, kita lanjut.
habis, tidak ada apa-apa lagi. Oke, kalau gitu saya akan coba rakit terlebih dahulu dan kita akan nanti lihat hasilnya. Oke guys, ini dia chassis LW-nya sudah saya rakit ya. Super LW maksud saya. Jadi ini merupakan chassis KW-nya Super X dari Tamiya dan modelnya itu seperti ini, ada tonjolan di depannya. Ya, selama proses perakitan tadi cukup menyenangkan, tidak ada yang begitu sulit terutama dalam pemasangan A-parts-nya, karena biasanya untuk model-model brand KW yang paling sulit sih memasang ininya sih, A-parts-nya dan juga gearnya terutama ya. Tapi tadi saya tidak ada kendala, cuman hanya dalam pemasangan ban saja sih tadi. Waktu memasang as roda dan juga bannya, saya butuh alat bantuan palu untuk memasangnya karena cukup keras untuk masukkan ke dalamnya ya. Dan selama merakit tadi saya menemukan sebuah part yang cukup unik menurut saya ya. Ini dia partnya. Mungkin teman-teman tahu apa gunanya, tapi ini saya gunakan juga tadi untuk membantu dalam pemasangan bannya. Jadi waktu asnya saya pasang lurus tegakkan, saya masukkan si asnya ini yang nggak ada rodanya, kemudian yang ada rodanya di bawah, dan kemudian saya pukul dengan palu. Saya nggak tahu itu apa benar sih fungsinya atau enggak, cuman buat teman-teman yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Terus saya juga menemukan pinion gear cadangan yang diberikan oleh kitnya, jadi ini dikasih oleh mereka, ini berguna banget tentunya ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mencoba nyalakan untuk Super Chassis LW ini, Super LW Chassis. Oh iya, sebelumnya saya juga tadi udah kasih grease, tapi grease-nya bukan grease bawaan dari model kitnya ini ya teman-teman, karena saya lihat grease-nya itu cukup lengket dan berbau juga sih. Jadi saya pakai grease-nya dari brand Tamiya aja. Oke, kalau gitu kita langsung nyalakan. Oke guys, kalian udah dengar kan gimana suaranya? Dari suaranya aja udah terasa banget ini kalau motornya kencang banget. Ya kita tahu kalau udah produk-produk Audi sih biasanya motor-motornya, apalagi motor-motor buatan Cina itu kilikannya tuh kencang banget pasti motornya. Dan suaranya cukup halus juga, saya nggak tahu itu pengaruh grease-nya atau enggak. Cuman saya perhatikan sih tadi untuk cetakan di gear setnya cukup rapi ya, tidak ada yang apa istilahnya melebar ya istilahnya, nggak ada yang seperti itu. Terus juga ini kalau saya bandingkan dengan brand di divisi model, tingkat kehalusan suaranya lebih halus dari si Audi ini sih yang untuk seri ini. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan untuk merakit bagian bodinya dan hasilnya seperti ini. Oke guys, ini dia Max Breaker dari brand Audi. Sudah selesai saya rakit dan hasilnya seperti ini guys. Ini sudah saya kasih beberapa detailing juga yang kurang rapi ya, masih berselemak ya orang bilang istilahnya ya. Kemudian stikernya juga, ini saya juga tidak menyangka sama sekali. Saya masih berekspektasi tadi kalau stikernya ini bakalan nggak nempel dengan sempurna. Tetapi ini stikernya tingkat kerekatannya ini masih sangat bagus teman-teman ya, luar biasa sekali ini. Walaupun sudah agak menguning ya, tapi ya tidak masalah, mungkin untuk beberapa waktu ke depan ini stikernya masih akan tetap menempel sih. Kemudian ada beberapa detailing yang saya perhatikan sih berbeda dengan brand Tamiya aslinya, kayak di stikernya nggak ada nama Goki-nya. Kemudian chassisnya ini
bukan Super X chassis ternyata seperti ekspektasi saya. Ternyata mereka buat chassis model sendiri yang tapi sebenarnya ini mirip banget dengan chassis Super X chassis kalau misalnya ini diratain aja ya. Tapi ini nggak rata ya kan, ada ujungnya gitu. Kemudian ya intinya sih ini cocok banget sih kalau kalian mau koleksi tapi harganya murah tapi kualitasnya nggak murahan gitu ya nggak yang nggak ada melebarnya di cetakannya ya, pokoknya yang rapi gitu deh. Ini recommended banget sih buat kalian yang cari seri-seri di anime gitu. Terus tadi juga ada beberapa kendala sih sebenarnya waktu pasang body. Nah, bagian pengunci bodi depan ini ya, dia tidak mau masuk ke chassisnya, sehingga saya harus butuh sebentar. Waduh. Kok susah. Nah. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi dia agak susah masuknya teman-teman. Jadi saya perlu memotong sedikit ya dan mengikirnya sehingga dia bisa masuk dan bisa mengunci dengan baik, istilahnya begitulah. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai si Max Breaker ini? Buat kalian yang sudah punya Max Breaker dari brand Audi, mungkin boleh komen di kolom komentar ya, gimana pengalamannya. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan juga nge-share video ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang tentunya kita akan bakalan unboxing dan juga merakit kit-kit mini 4WD yang gak akan kalah kerennya tentunya. Hanya di Oberis Channel. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. It's time to switch off.